Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang materi hambatan dalam komunikasi. Di sini kami akan memaparkan sedikit banyaknya mengenai hambatan dalam komunikasi. Oh iya, sebelumnya mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Nama saya Juanisa Sania, NPM 1986 Saya Feni Fadila, saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Perkenalkan, nama saya Desri Raini dengan NPM 198600228. Perkenalkan, nama saya Rebecca Valentina, NPM 1986 Saya Tri Widiasi, NPM 1986 Perkenalkan, nama saya Dandi Saputra, NPM 1986 Baik. Nama saya Maria Septiana Sregar dengan NPM 1986 Saya Ririn Ramadhani, NPM 198600314. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NPM 19860087. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahira, NPM 19860047. Nama saya Ucok Long Harahap, NPM 1986000445. Nah, sekarang kita langsung aja ke videonya. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi dan tujuan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu communis yang berarti sama. Lalu ada juga communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Istilah pertama, komunis, adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi adalah proses mentransfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan. Selanjutnya itu tujuan komunikasi. Komunikasi bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap atau attitude change, perubahan pendapat atau opinion change, perubahan perilaku atau behavior change, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial atau social change. Secara umum, menurut Wilbur Scarum, tujuan komunikasi dapat dua perspektif kepentingan, yaitu kepentingan dilihat dari sumber pengirim atau komunikator yang bertujuan memberi informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi, dan kepentingan penerima atau komunikan yang bertujuan memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolaknya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Komala pada tahun 2009, proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi, yaitu menyampaikan pesan, mewujudkan motif komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan sikap dan pendapat. Menurut Effendi, tahun 2013, proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, proses komunikasi secara primer, yang dimana proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah yaitu bahasa, kial, syarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.
Dan yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses ini adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dibagi menjadi 3. 1. Hambatan teknis. Merupakan hambatan yang timbul dari sisi teknologi atau media yang digunakan, seperti gangguan jaringan atau alat komunikasi yang kurang efektif dalam penggunaannya. Jadi, hambatan ini berhubungan dengan gangguan teknis media maupun gangguan jaringan. Contoh lainnya, ketika di tengah pembelajaran learning from home, video conference menjadi media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Namun, tanpa disadari di tengah pembelajaran tersebut, terjadilah hambatan teknis atau gangguan teknis berupa koneksi internet yang buruk, sehingga murid-murid yang bergabung di dalam video conference saat itu tidak menerima secara penuh materi yang disampaikan oleh sang guru. Dari kasus video conference tersebut, bisa saja media pembelajaran online mengalami hambatan teknis, yaitu berupa gangguan jaringan yang buruk atau perangkat yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan semantik. Hambatan semantik merupakan hambatan yang terjadi berkaitan dengan faktor penggunaan bahasa oleh para pelaku komunikasi atau penafsiran yang keliru terhadap isi pesan atau informasi yang disampaikan. Contoh hambatan semantik di sini ada suatu perusahaan yang baru saja mengalami pergantian pimpinan. Pimpinan yang baru di perusahaan tersebut merupakan warga negara Cina yang baru saja memutuskan untuk berdomisili di Indonesia untuk mengurus perusahaannya. Pemimpin tersebut tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan bahasa yang terjadi di perusahaan menyebabkan perbedaan persepsi dari para bawahannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 8 gangguan semantik dalam komunikasi. Yang pertama ada illness. Illness merupakan sikap komunikan yang cenderung menganggap mudah dipahami, tetapi pesan yang di dalam komunikasi tersebut belum sepenuhnya ia pahami. Yang kedua ada evaluation. Evaluation ini seseorang yang mengevaluasi komunikasi dan menolak argumen dari orang lain. Dan ia juga lebih cenderung menyampaikan argumen ketimbang menerima argumen orang lain. Selanjutnya ada bypassing. Bypassing ini menyalahkan orang lain, terutama berkaitan dengan penggunaan kata yang menurutnya tidak pantas dan tidak tepat digunakan pada saat berkomunikasi. Selanjutnya, yang keempat ada kesalahan penggunaan bahasa. Terjadi ketika seseorang salah dalam mengartikan atau menggunakan istilah tertentu dan terlalu banyak menggunakan istilah asing yang kurang baik. Yang kelima, ada penilaian spontanitas, yaitu memberikan pendapat ketika menerima informasi tanpa mencerna terlebih dahulu. Yang keenam, ada kebingungan fakta. Banyak informasi yang diterima serta informasi yang tidak konsisten, yang menyebar dan membuat seseorang ataupun komunikan bingung apakah informasi tersebut benar atau
apakah informasi tersebut salah. Yang ketujuh, pembuatan kesimpulan mentah. Di sini, informasi yang diterima seringkali tidak dicerna dengan baik, yang apabila dipercaya banyak orang akan menjadi gangguan simatik dalam komunikasi. Selanjutnya yang ke-8, kesalahan persepsi. Dapat memicu terjadinya konflik yang pihak terlibat dalam komunikasi. Kesalahan persepsi ini sebenarnya juga bisa diawali dengan adanya penggunaan bahasa yang kurang tepat. Selain itu, kalimat-kalimat ataupun istilah yang sering rancu untuk kita dengar. Oke, selanjutnya itu ada hambatan yang ketiga, yaitu hambatan perilaku. Hambatan perilaku ini terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi seperti emosi dan prasangka pribadi, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, persepsi, kecakapan, dan lain sebagainya. Jadi hambatan perilaku ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik itu komunikator maupun komunikan. Nah, perbedaan latar belakang atau perbedaan emosional antara komunikator dan komunikan ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Salah satu contoh hambatan perilaku yaitu seseorang anak menyampaikan hasil ulangan yang jelek kepada ayahnya, namun saat itu ayahnya yang baru pulang kantor dalam kondisi lelah dan emosi melihat hasil ulangan sang anak sehingga komunikasi antara anak dan ayah tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi di sini penyebab adanya hambatan itu adalah emosi yang disebabkan oleh ayahnya yang baru pulang kerja yang kondisinya sedang lelah dan ternyata anaknya mendapatkan nilai yang jelek. Dan itu bisa membuat ayahnya marah, sehingga komunikasinya tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi hambatan perilaku. Yang pertama itu adalah persepsi selektif. Jadi manusia memiliki persepsi sendiri dalam mengartikan isi dari informasi yang diperoleh. Yang kedua ada atensi selektif. Jadi manusia ini lebih cenderung memilih fokus pada komunikasi sesuai dengan pilihan pribadinya. Seseorang berhak menentukan topik yang diminati saat hendak berkomunikasi. Jadi atensi di sini dimaksud adalah dengan ketertarikan atau perhatian atau kecenderungan seseorang untuk memilih informasi apa yang ingin dia terima, dan selektif itu adalah seseorang bisa menentukan mana informasi yang ingin fokus ia dengar dan mana juga informasi yang tidak ingin ia dengarkan. Dan yang ketiga itu adalah retensi selektif. Retensi selektif ini merupakan kecenderungan manusia untuk memilih, mengingat hal yang mereka minati. Dalam hal komunikasi, seseorang belum tentu mengingat seluruh bagian informasi yang disampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi mengatasi hambatan komunikasi. Dalam mengatasi hambatan komunikasi, ini bisa berasal dari pengirim pesan atau komunikator. Bisa dari pesan dan juga bisa dari penerima pesan atau komunikan. Solusi mengatasi hambatan komunikasi dari pengirim pesan atau komunikator yang pertama, merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Yang kedua, membuat penerima pesan memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, mengatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Yang keempat, mengatakan satu ide atau gagasan dengan singkat. Yang kelima, memberikan penjelasan atau pengulangan jika diperlukan. Yang keenam, melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Yang ketujuh, mengembangkan sikap empati terhadap komunikan dalam perbedaan kultural dan budaya dalam komunikasi. Selanjutnya ada solusi mengatasi hambatan komunikasi dari sisi pesan. Yang pertama, menggunakan media yang tepat. Yang kedua, disampaikan dengan jelas. Yang ketiga, waktu pengirim pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan. Yang keempat, disampaikan dengan menggunakan volume suara yang sesuai. Yang kelima, pesan yang disampaikan bersifat inklusif dan informatif.
Inklusif berarti pesan yang diperlukan oleh penerima pesan, sedangkan informatif berarti pesan tersebut ingin diketahui oleh penerima pesan. Solusi mengatasi hambatan komunikasi yang terakhir yaitu dari sisi penerima pesan atau komunikan. Yang pertama, aktif mendengarkan dalam proses komunikasi. Yang kedua, fokus perhatian pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Yang ketiga, melihat dan menyimak isi pesan tidak langsung atau nonverbal. Yang keempat, menjaga pikiran terbuka dan hindari penilaian atau asumsi semata. Yang kelima, melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau yang disampaikan oleh komunikator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis biasanya muncul dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung dan dipengaruhi oleh ketidaksiapan psikologis, baik dari pihak pengirim pesan maupun dari penerima pesan. Dan hambatan ini akan menyebabkan seseorang menjadi cenderung tidak fokus saat menerima suatu informasi. Contohnya saja dalam perbedaan nilai. Perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif itu jarang tercapai. Karena antara komunikator dan komunikan mempunyai cara yang berbeda dalam memandang suatu hal. Selanjutnya, dalam faktor psikologis itu ada yang namanya faktor penerima pesan dan faktor pengirim pesan. Nah, yang pertama itu faktor penerima pesan. Ketidakmampuan penerima pesan dalam menerjemahkan isi pesan dari pengirim pesan atau sender menyebabkan komunikasi menjadi terhambat. Dan umumnya ini terjadi apabila penerima pesan tidak bisa mengenali atau fokus terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya saja, saat seseorang sedang kurang fokus dalam suatu pembicaraan, maka bisa saja ia melakukan kesalahan interpretasi. Dan ini juga menjadi faktor yang sering menjadi hambatan komunikasi dalam sebuah organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya mengenai faktor penghambat dalam komunikasi. Selanjutnya, B. Faktor pengirim pesan. Faktor pengirim pesan bisa menjadi salah satu hambatan pada saat komunikasi berlangsung. Biasanya, pengirim pesan tidak mampu menyampaikan apa yang akan menjadi inti pesan yang akan disampaikan sehingga terjadi permasalahan. Pengirim pesan yang juga tidak menjelaskan apa informasi yang akan disampaikan dengan tepat bisa menyebabkan proses komunikasi kurang efektif. Tidak hanya itu saja, komunikasi yang terjadi juga akan cenderung menjadi kurang bermakna. Lalu ada media, di mana pengguna media yang tepat bisa menjadikan suatu proses komunikasi berjalan dengan lebih baik atau lebih tepat, di mana informasi atau isi pesan akan tersalurkan dengan baik. Namun demikian, apabila seseorang salah dalam menggunakan media, maka bisa saja komunikasi yang terjadi menjadi terhambat. Isi pesan menjadi kurang bisa diterima sehingga tujuan awal dari komunikasi tidak tercapai dengan baik. Contohnya, seseorang melakukan penyuluhan kepada kelompok lansia dengan menggunakan media berupa brosur. Tentunya ini akan menjadikan proses penyuluhan tidak berjalan dengan baik, karena bisa saja para lansia akan kesulitan untuk membaca informasi yang ada pada brosur. Ini termasuk contoh dalam hambatan komunikasi tulis. Faktor-faktor penghambat dalam komunikasi selanjutnya ada saluran. Saluran adalah bagaimana suatu isi pesan dalam komunikasi bisa diteruskan. Apabila terjadi hambatan dalam saluran, tentu saja komunikasi yang berjalan akan berlangsung dengan tidak semestinya. Contoh, seseorang mengalami gangguan sinyal pada saat melakukan komunikasi via telepon. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu gangguan yang disebabkan akibat saluran. Pola komunikasi organisasi yang baik diperlukan agar saluran komunikasi juga tetap baik. 4. Ekologis. Hambatan ekologis yang terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Jadi, datangnya dari lingkungan.
Contoh hambatan ekologis adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu lintas, suara hujan atau petir, suara pesawat terbang lewat, dan lain-lain. Faktor yang harus diperhatikan agar komunikasi bisa efektif menurut Scott M. Kultip and Ellen H. Center. 1. Credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan, di mana seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contoh, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 2. Konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian audiens. Misalnya, berita atau informasi tentang kesehatan janin sangat sesuai bagi ibu-ibu sedang menjalani masa kehamilan. 3. Clarity. Kejelasan atau clarity dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam menangkap isi pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Kejelasan di sini mencakup kejelasan isi pesan, kejelasan tujuan yang akan dicapai, kejelasan kata-kata verbal yang digunakan, dan kejelasan bahasa tubuh atau non-verbal yang digunakan. 4. Konten. Konten berkaitan isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Isi pesan atau informasi disesuaikan dengan kebutuhan komunikan. Misalnya pesan atau informasi mengenai kesehatan janin diberikan kepada ibu-ibu, bukan kepada anak remaja. Komunikasi yang efektif akan dicapai jika konten yang disampaikan komunikator mengandung informasi atau pesan yang berarti penting untuk diketahui komunikan. Yang kelima yaitu kontinu dan konsistensi. Kesinambungan dan konsisten. Pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Pesan perlu disampaikan secara terus-menerus dan konsisten. Pesan yang disampaikan sebelumnya dengan pesan yang selanjutnya tidak saling bertentangan. Contohnya informasi mengenai program KB 2 Anak Cukup dari pemerintah perlu disiarkan terus-menerus melalui berbagai media agar pesan tersebut tertanam dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Baik, yang keenam yaitu capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Contohnya, latar belakang pendidikan, usia, atau status sosial. Yang ketujuh yaitu channels of distribution. Seluruh distribusi atau channel of distribusi berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dan tepat sasaran. Misalnya dengan menggunakan media yang telah umum digunakan. Dengan begitu komunikasi tidak bingung dan komunikasi dapat berjalan dengan baik.